Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hari kelima, malam yang kelima, hari kelima ya masuknya hari kelima. Saya menemani ayah saya sedang dirawat di rumah sakit Juanda Kuningan. Ini di musola atau ya di masjidnya masuk rumah sakit. Kita tidak tahu juga perkembangan orang tua sekarang sampai sudah seperti apa. Yang jelas yang terakhir itu 2 hari lalu dokternya mengatakan bahwa ayah kami sudah bisa dianggap ya ada beberapa hal yang berat begitu. Namanya sudah kritis. Ada faktor umur dan ada faktor beberapa penyakit yang mengenai beliau. Jika dilihat dari telusuri sumber-sumbernya, sebab-sebabnya bisa kita tebak sebenarnya. Ayah saya itu merokok. Ini ada anak yang nangis. Ayah saya itu merokok. Beliau kuat dalam meminum kopi atau senang minum yang manis-manis. Ya itu yang pokoknya itu beliau tuh sangat senang minum yang manis-manis, itu kelihatan dari rokok. Dan tidak teratur meminum obat, dalam arti yang sangat tampak itu berlebihan dalam meminum obat. Nah, mungkin itu faktor ya. Jadi pelajaran, kita harus ambil pelajaran. Pelajaran yang terbaik itu bukan kepada orang yang sakit, itu udah gak ada manfaatnya buat beliau. Nggak mungkin saya ngomong pak gini, nggak ada manfaatnya buat beliau saat ini. Pelajaran itu buat saya dan orang-orang yang mendengar video ini dan keluarga saya misalkan. Makanya saya sampaikan kepada kakak saya yang pertama itu, hati-hati nih kakak nih merokoknya kuat, kurangi itu rokok. Kopinya juga kuat, nah, gitu. Maksudnya ya kurangi aja, mungkin kalau nggak sampai ini dikurangi aja, jangan terlalu berlebihan. Faktor gula itu kan harus perhitungkan ya. Ya juga mungkin udah adik itu, jadi kita manfaat itu. Oke, ini pelajarannya begitu. Kita itu mengambil pelajaran itu tidak harus dari diri kita gitu. Dan kalau mengambil pelajaran dari diri kita, dari pelajaran buruk itu namanya kurang cerdas. Kita itu harus ambil pelajarannya itu dari orang lain. Ini saya ngomong itu saya tahu, tapi saya omongan itu nggak ada yang dengar pasti. Banyak yang nggak akan dengar. Saya cerita di sini ada orang Ciniru ya, seorang suami yang nungguin istrinya sesak napas, ya dia pasti perokok juga. Saya ngomong sama adiknya, namanya Didi adiknya, saya cerita tuh surat ngobrol ya. Ya pelajarannya itu ya itu karena merokok, jadi kamu harus kurangi merokok. Ketawa dia. Tertawa. Nah ini saya sampaikan sama ibunya. Nah ini jadi sih sebenarnya orang itu gak ngambil pelajaran. Kalau yang normal nih kayak saya ini normal, logikanya normal.
ini orang sakit sebabnya rokok, berarti saya jauhi rokok gitu loh, normal. Tapi kalau yang nggak normal pola berpikirnya, ini orang sebab sakit rokok, tapi kalau mau disuruh berhenti merokok gak mau. Nah, ini gak normal itu. Logiknya itu gak normal. Kenyataannya yang gak normal ini banyak gitu logikanya itu. Kamu pengen sehat, tapi kamu tidak menempuh cara untuk kamu sehat. Ya kan? Itu. Kamu pengen sehat, tapi jalan untuk menempuh mencapai sehat itu kamu tidak mau tempuh. Ya ini masalah, berarti tidak ngambil ikhtiar. Nah ini yang jalan yang nggak normal ini nih, yang banyak ini yang bermasalah. Cara berpikir tidak normal, tidak logis gitu. Kalau model saya kan logis orangnya nih. Oh ya, kalau kamu pengen sehat, kamu nggak boleh merokok, istirahat yang cukup, makan terutama kadar-kadar gula yang misalkan ya jangan terlalu berlebih gitu kan. Nah itu kan ini normal nih, saya ini normal kan. Saya cerita ya, kalau saya cerita saya ini di keluarga saya saat ini dianggap yang fisiknya relatif kuat. Secara kuat itu maksudnya tidak gampang sakit, bukan berarti kuatnya itu adalah saya bisa memanggul berapa puluh kilo, bukan itu maksud kuat. Bukan itu. Kalau itu saya kan sedikit bawaan saya, kalau bawa barang sedikit. Tapi yang disebut kuat itu adalah tidak mudah sakit. Sekarang ini mungkin sudah beberapa tahun itu ya orang lain kena covid gempar. Saya enggak kena, nah gitu, karena ada apa, logikanya itu saya tempuh tuh. Logika untuk mencapai kesehatan itu saya jalanin gitu. Nah, kita itu harus menjadi orang-orang yang logis. Di dalam berpikir di dunia dan akhirat juga logis. Kamu tuh pengen selamat, kamu tempuh jalannya. Kamu pengen sehat, kamu tempuh jalan, sebab-sebabnya kamu ambil gitu. Bagaimana, ini ada satu ini ya, peribahasa. Bagaimana kamu pengen berlayar, kamu punya kapal pengen berlayar, tapi kapal itu tidak disimpan di air, tapi simpan di darat, itu kan mustahil. Jadi begitu maksudnya. Anda harus punya jalan, sebab yang bisa menghantarkan kepada tujuan. Itu satu. Pelajaran yang kedua adalah kemarin ya saya perlu apresiasi masyarakat di sini pada datang. Walaupun tidak bisa nengok ayah kami, yaitu saya terima kasih kepada masyarakat. Pelajaran yang ketiga, kita langsung diloncat, tidak berpanjang. Saya itu akan membedakan antara sesuatu yang kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat sama sesuatu yang bersifatnya kemasyarakatan murni. Jadi kalau kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat tapi tidak merupakan bentuk ibadah yang tidak ada dalilnya, saya akan menjauhi. Tapi kalau bentuk ibadah yang ada dasarnya atau memang ada perintahnya, dan itu adalah bentuk yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu tentu saja saya anjurkan, walaupun belum tentu saya lakukan misalkan. Jadi kalau kayak menengok orang sakit itu bentuk agama yang dilakukan masyarakat, itu udah bagus. Saya dukung, walaupun kalau masalah yang begitu kembali kepada kaidah tergantung kemampuan. Jadi gitu, kadang-kadang orang bilang itu jadi gitu, kadar kemampuan gitu lah kan. Kalau kita wajibkan kan berarti kemana, kamu mewajibkan sesuatu yang orang gak mampu gitu, enggak. Jadi ada kemampuan di situ, mungkin di situ, tapi kita kan itu dianggap menyunahkan, itu tidak sunnah, menganjurkan. Tapi kalau kegiatan yang sifatnya keagamaan yang dilakukan masyarakat yang tidak ada dasarnya,
nah itu berarti bentuk kebid'ahan. Nah kalau itu saya larang, walaupun saya tidak bisa memaksa. Saya maksudnya larang itu secara hukumnya ini kebid'ahan. Saya berusaha menjauhi gitu. Orang melakukannya silakan, nggak ada urusan sama saya. Kalau dia melakukannya ya urusannya dia. Tapi kalau menurut saya secara hukumnya begitu, ini bid'ah, saya berusaha menjauhi. Ini beda dong, beda. Tapi kalau kegiatan orang yang bentuknya keagamaan tapi tidak sesuai dengan dasar keagamaan, yaitu juga ada sesuatu. Jadi yang sesuatu yang harus diatur oleh agama tapi tidak diatur dengan agama, itu satu hal yang ada penilaiannya. Nah ini kan terjadi. Baik. Jadi saya memisah-misahkan, membeda-bedakan. Saya membeda-bedakannya. Karena dibeda-bedakan ya kita juga ya menilai orang tadi, kita itu tidak satu ini. Tidak satu jalur. Ini manusia ini gini loh. Oke, kita pelajaran berikutnya boleh. Manusia ini tidak sempurna dalam satu bentuk itu semua full benar semua dalam semua sisi, dalam semua tinjauan, enggak. Kadang orang itu ada benar di satu sisi, bagus, kurang di sisi lain, bagus di sisi lain gitu, menyimpang di sisi lain. Begitu ini orang, ya kita menilai itu begitu. Tapi penilaian terhadap orang itu, kalau kita konteksnya sebagai ahlus sunnah, saya pakai akidah sekarang, meninjaunya pakai akidah. Orang itu menyimpang atau melenceng dari jalur, itu ada bisa menyebabkan kafir atau tidak kafir. Nah kalau kafir itu sudah bukan urusan tuh. Jadi kalau orang itu menyimpang dalam hal-hal besar yang tidak diberi toleransi, yaitu berarti kafir atau musyrik misalkan begitu. Kalau dia misalkan sesuatu yang maklum ya. Tapi kalau memang ternyata orang itu jatuhnya itu adalah karena ada kebodohan, ya mungkin itu penilaian lainnya. Gitu makanya kita menghindari menilai orang kan. Ini penilaian umum aja maksudnya. Kalau menilai orang itu gitu, kita berat. Makanya jangan menilai. Secara umum kita tidak boleh mengkafirkan orang yang masih melakukan sholat. Artinya juga, dan ini menjadi ahlus sunnah, orang yang meninggal dalam keadaan melakukan sholat atau dia masih melakukan sholat, maka kita sholatin juga. Apapun itu sebabnya. Nah, itu keyakinan. Bahkan guru kami itu, bahkan orang-orang yang melakukan bunuh diri itu, kalaupun dia bunuh diri itu masih disolatin tuh. Kenapa? Karena hukumnya itu tidak kafir gitu. Dia hanya dosa besar. Ini keyakinan. Tapi ini keyakinan. Ketika orang misalkan melakukan bunuh diri atau dosa besar, kita nggak boleh mengatakan kamu baik masuk surga. Jangan. Memonis neraka juga jangan, kamu masuk neraka jangan juga. Ya gimana? Kita cuma mendoakan doang kok. Urusan diterima sama Allah, terserah Allah. Sebagaimana orang soleh misalkan, ulama, ustadz, orang soleh meninggal, jangan juga katakan kamu ini orang soleh, baik masuk surga. Jangan juga. Siapa yang bisa jamin bahwa kita itu dipastikan masuk surga gitu? Tidak ke neraka dulu gitu. Jangan gitu loh. Ini kan gitu. Makanya ini keyakinan penting. Wala nunzila. Saya pakai dari akidah Qutaibah bin Said. Wala nunzila ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naran. Wala naqta'u syahadata ala ahadin min ahli tauhidi wa in amila bil kabairi. Wala nukaffiru ahadan bidambin illa tarkas salati wa in amila bil kabair. Gitu. Jadi itu ucapan dari Qutaibah bin Said. Gak perlu saya terjemahin, atau boleh saya terjemahin sedikit. Jadi kita itu tidak boleh mendudukan orang itu ada di surga atau di neraka. Wa in amila bil kabairi,
walaupun dia melakukan dosa besar, jangan didudukan dia itu pasti neraka, jangan. Karena itu kembali bahwa muhkam di dalam hukum Islam, ini akidah Ahlussunnah sepakat semua dosa selain kesyirikan itu di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah berkehendak mengampuni, akan diampuni walaupun belum bertobat gitu. Kalau Allah ampuni berarti dia tidak disiksa. Dan orang itu bisa ditobati oleh Allah, maksudnya diampuni oleh Allah dengan sebab perantaraan syafaat. Jadi kalau kita mendoakan orang lain ketika dia meninggal, dia belum bertobat tapi kita doakan, maka ada aja kemungkinan bahwa Allah ampuni dia gara-gara syafaat kita gitu loh. Pelajaran berikutnya, Anda harus berteman dengan orang-orang baik. Anda harus kenal dengan orang-orang baik. Karena kalau orang masih kenal sama orang baik ya, itu dia masih mendoakan, walaupun mungkin tidak datang ke pemakaman Anda misalnya, jauh. Tapi udah tahu, oh ini saya ingat nih sekarang. Sekarang saya ingat nih, di sini tuh di Kuningan ada kakak kelas saya. Ini saya tuh terhambung sama kakak kelas. Namanya itu sekarang baru naon, ingat karena namanya Teh Yani. Iya. Dia kakak kelas saya di SMA 2 Kuningan. Saya pernah nggak tahu dari mana ininya, tapi dia akhirnya terakhir dapat kabar meninggal. Dan beliau tuh ya kan sering itu kan mengatakan orang perempuan kakak kelas, orang itu di Dharma. Setiap saya lewat Dharma itu sebenarnya saya tuh jadi suka ingat, ini saya ini pernah ada kakak kelas sudah meninggal sih. Saya selalu mendoakan tuh. Nah itu, ini pentingnya kamu kenal sama orang yang bisa mendoakan kamu. Ketika ingat aja doain. Nah, saya itu punya kakek nenek udah meninggal ya. Kakek nenek meninggal itu dia dikuburkan itu di suatu tempat ya di daerah kami itu. Tapi itu kelewatan itu. Maksudnya walaupun tidak dekat dengan jalan tapi cuma ada 20 meter gitu, tapi terlewat oleh jalur yang saya biasa lewatin gitu. Itu setiap saya lewat itu saya selalu mendoakan tuh. Saya selalu mendoakan. Itu artinya saya sering bolak-balik mendoakan juga, ingat gitu. Ini penting nih, ini saya sampaikan nih, Anda harus kenal sama orang-orang baik. Karena kalau orang-orang itu nggak biasa berdoa, nggak biasa berzikir, nggak biasa, itu juga nggak ngedoakan kamu juga, dia juga lupa dengan diri sendiri itu. Ini ada guru saya tuh, sama itu satu jalur tuh sama nenek. Terus ada guru saya SD itu, kepala sekolah, namanya Pak Adi Manta. Plus istrinya juga dia meninggal itu kan berat. Akhirnya saya doakan juga, setiap lewat saya doakan juga, Allahumma firlahu gitu kan. Nah ini antum bayangin gak sih ngajar sama saya cuman waktu guru kelas 1 SD ya sama kelas 2 SD itu mengajar gitu, tapi sekarang udah meninggal gitu, udah dikubur, itu kelewatan sama saya terus. Saya tahu itu. Oh ya, kalau istrinya itu pas penguburan saya datang, selalu didoakan setiap lewat. Itu subhanallah ya, itu maslahat besar tuh. Gak ada materinya. Dan saya jadi ingat juga, kadang ada dosen saya punya dosen udah meninggal, ada kontribusi terhadap saya. Saya mendoakan Allahumma firlaha warhamha. Profesor Dr. Erni Tisnawati Sule. Itu saya kadang suka ingat. Oh ya, saya mendoakan beliau. Itu kan. Jadi Anda harus punya, oh ya, saya ada doktor. Ini ada dosen muda di UI itu udah meninggal juga tuh, kadang saya ingat. Profesor, udah jadi profesor ya, ini masih muda ya meninggal umur ya. Siapa namanya? Kayak sekarang itu. Jadi gitu. Jadi Anda nih kalau kenal sama orang-orang yang ternyata orang itu
ada sudut kebaikan ya gitu. Itu bisa mendoakan kita. Nah, ini perlu kita dikenal sama orang-orang yang bisa mendoakan kita. Dan mungkin memang ada benernya juga, ketika kita banyak mendoakan orang lain, kita juga akan didoakan orang lain. Ya gitu. Jadi kalau kita banyak mendoakan orang lain, ya kita akan mendoakan. Wah, jadi walaupun kadang ada perbedaan-perbedaan prinsip misal, tapi perbedaan itu tidak menyebabkan atau kita tidak membuat vonis kekafiran. Kalau nganggap menyimpang, keliru, itu wajar, itu bahasa yang masih wajar, nggak sampai kafir gitu. Tapi ketika berjumpa masih bersalaman biasa aja kan, apa biasa aja kan. Kalau meninggal kita masih doakan, nggak masalah, doakan aja. Nah itu mungkin ya kita juga akan didoakan balik. Bagaimana ya Anda nih, kita ini hidup di tengah kaum muslimin yang kebid'ahan itu tersebar. Kalau Anda hanya mau mendoakan orang-orang dari Ahlus Sunnah, ya Anda tahu Ahlus Sunnah, berarti Anda jarang mendoakan orang. Sekarang kalau Anda meninggal terus di lingkungan itu nanti nggak ada yang mendoakan kamu gitu. Ini mandor besar gitu loh. Kita bisa begitu, kita bisa ada perbedaan prinsip karena memang perbedaan pengetahuan, tapi dengan pengetahuan itu kita membuat penilaian bahwa ini wilayah yang tidak sampai jatuh kepada pengkafiran misalkan begitu. Nah sepanjang masih tidak dihukumi kekafiran maka kita doakan. Dan secara umum kita tidak boleh mengkafirkan gitu. Ini kan gitu, kita nggak boleh mengkafirkan orang. Ya kalau memang beda agama ya kalau kafirkan lah. Misalkan orang Hindu kita kafirkan ya itu kan udah beda agama. Karena kita tidak perlu mendoakan mereka. Kalau mengucapkan belasangkawa boleh, misalkan kita ada dosen misalkan orang Hindu meninggal, saya ya sampaikan ya saya doa ya mudah-mudahan tabah, keluarganya tabah, udah gitu aja gitu, masalah nggak sampai mendoakan mayit begitu. Itu ya dulu bisa saya sampaikan. Kita udah mau subuh, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.